Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin membagikan pengetahuan mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pada dasarnya Pancasila ini adalah sebuah dasar yang digunakan untuk mengembangkan ilmu. Namun pada sumber historis Pancasila tersendiri yang berada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu secara eksplisit belum dikemukakan. Penekanan yang dilakukan hanya mencakup masalah pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai pengembangan ilmu lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual. Sehingga pada saat masa tersebut pengembangan Pancasila sebagai sumber dasar ilmu belum maksimal. Untuk nilai-nilai Pancasila sendiri ada 5 ya, seperti yang kita ketahui. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang artinya keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan pengakuan atas kebebasan memeluk agama. Nilai kemanusiaan, kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral atas dasar tuntutan hati nurani. Nilai persatuan, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai kerakyatan, suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah. Yang terakhir adalah nilai keadilan, yang berarti tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pengembangan ilmu pengetahuan sendiri adalah sebuah usaha sadar yang untuk menyelidiki dan mengemukakan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Maka dari itu, apabila ada perkembangan yang sedikit melenceng dari nilai-nilai Pancasila tersebut, biasanya akan terjadi sebuah penolakan. Sila pertama mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Sila kedua memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Sila ketiga, iptek juga berperan penting dalam menanamkan rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Sila keempat, mendasari pengembangan rasa iptek secara demokratis. Sila kelima, keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya, merupakan pengimplementasian dari Pancasila untuk pengembangan ilmu. Pancasila juga digunakan sebagai landasan etika pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia juga, baik sekarang maupun di masa depan, sehingga apabila perkembangan iptek tersebut mengindikasikan sebuah kerugian di masa sekarang ataupun masa depan, maka hal tersebut kurang sesuai untuk diimplementasikan. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, ada 3 hal yang perlu disorot, yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang.
perkembangan iptek yang didominasi juga yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global yang ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila kita selektif dalam mengimplementasikan perkembangan iptek yang masuk ke Indonesia saat ini. Memang terdengar rumit, namun sebenarnya hal tersebut adalah hal yang simpel, karena kita hanya perlu memfilter mana yang baik untuk perkembangan ilmu dan mana yang buruk untuk perkembangan ilmu. Ketika hal tersebut dapat terlihat dengan jelas, maka pengembangan ilmu di Indonesia akan bisa berkembang lebih pesat lagi dari sekarang dan menciptakan lingkungan yang sejahtera, aman, dan makmur untuk perkembangan negara Indonesia sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kata-kata yang menyinggung. Dan stay safe untuk semuanya yang mendengarkan. Saya Faisal Hairul Anam, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.